Harusnya bisa lah. Jangan sampai apa yang saya rasakan waktu 10 tahun yang lalu, jatuh, hutangnya malah numpuk, reputasi hancur. Dialami sama orang banyak. Iya, difitnah sini itu. Saya akui saya bodoh kala itu. Kita jual satu franchise rombong saja, itu bisa sampai puluhan sampai ratusan juta. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para budak rupiah dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Dennis Gunawan di Open BO. Kali ini kita bakal bahas sebuah topik, yaitu 1 miliar pertama dari bisnis franchise. Bersama dengan seorang narasumber, Master Sul. Apa kabar Master Sul? Halo, kabar baik. Master Sul ini mungkin kalau misalnya boleh dikenalkan, merupakan sebuah inisiator dari gerakan atau komunitas franchise di Indonesia ya? Betul, Franchise Star. Franchise Star namanya ya? Oke, mungkin boleh jelasin dulu latar belakang backgroundnya Master Sul ini sendiri apa? Oke, kalau latar belakang saya pengusaha ya, pengusaha. Cuman sebenarnya bukan di bidang franchise. Tapi lagi-lagi kenapa kok saya harus mendirikan komunitas Franchise Star ini yang memang berbasis pengusaha franchise. Menarik ya? Oke, yang pertama memang pengalaman pribadi. 10 tahun yang lalu itu persis di dalam posisi itu saya pernah bangkrut ya. Bangkrut itu sampai miliaran di usaha kemitraan atau waralaba seperti ini. Itu maksudnya rugi miliaran tuh beli franchise atau build franchise nih? Saya mendirikan, jadi membangun perusahaan franchise itu. Nah, kenapa kok bisa rugi bangkrut itu ya? Kenapa itu? Karena memang dulu mencari mentor itu kayaknya sulit. Dan yang kedua, karena saya berbasis orang teknik, tidak dari ilmu bisnis, semua saya terjang lah pokoknya. Mencari investor, mengatur kit marketingnya, sampai pendistribusiannya. Nah, berat sekali di situ, berat sekali. Hajar pleh gitu ya. Tapi justru malah menjadi malapetaka. Jadi seolah investor itu dapatnya itu adalah saya seperti menawarkan kucing dalam karung. Secara fundamental kan bisnisnya belum matang nih. Terus saya tawarkan itu karena memang gak ngerti ilmunya sama sekali. Kala itu. Nah, karena itulah kegelisahan itulah di tahun 2022 ini saya mendirikan komunitas Franchise Star. Nah, di situ nanti kita datangkan mentor-mentor yang sudah sukses seperti kayak Nilam Sari, itu pendiri dari Kebab Turki Raffi yang sudah terbukti lebih dari 1.400 outlet yang sekarang berkembang pesat di lebih dari 10 negara. Wih, mantap ya. Dari satu gerobak saja sudah sampai ekspansi. Udah bisa beranak pinak ya. Beranak pinak di berbagai mancanegara. Jadi gitu. Nah, itulah kita dedikasi agar bisa membantulah Mbak Nilam Sari ini dan beserta teman-temannya tentunya untuk mendidik, mendampingi teman-teman yang ingin grow di dalam bisnis franchise ini. Jadi gitu. Menarik ini. Jadi mungkin sebelum kita ngomong yang cukup detailnya, mungkin yang bikin saya penasaran kenapa kok konsepnya franchise ini yang diangkat? Padahal kan kita ngomong bisnis itu kan banyak ya. Ada bisnis yang bisa buka sendiri, ada yang gimana. Why kok diangkat franchise ini? Kalau dari dalam perspektif bisnis, ya untuk akselerasi lebih cepat karena lebih cepat kita menawarkan atau memberikan kesempatan untuk orang lain membuka gerai atau merek kita di wilayahnya. Yang kedua, tidak overcost. Kita tidak pusat sebagai kita nih ya, sebagai pemilik perusahaan, kita tidak mungkin buka gerai menggunakan dana 100%. Adanya investor itu juga meringankan beban kita semua. Yang ketiga adalah ya kita bagi-bagi rezeki sebenarnya. Karena banyak sekali orang yang punya uang tapi bingung mau bisnis apa. Tapi lagi-lagi biar tidak saling berdampak negatif, makanya di komunitas Franchise Star inilah kita kasih jembatan. Jadi member itu nanti akan bisa ketemu investor, mentor, bahkan apa-apa yang diperlukan. Misalkan you butuh SOP, kita ada. You butuh MOU, kita ada. You butuh apa lagi nih? Strategi marketing, kita ada. Jadi gitu. Berarti Franchise Star ini kayak bikin kolamnya ya? Yes, jadi konektor lah, penghubung konektor. lah. Iya. Mungkin boleh dijelasin dikit nih. Dari Franchise Star ini sendiri, kira-kira siapa aja sih yang kira-kira segmen orang yang boleh join di komunitas ini? Kalau yang boleh join sebenarnya mayoritas bisa. Cuman untuk yang ingin kita dampingi, maka kita memiliki penetapan syarat, yaitu punya minimal 2 cabang.
2 cabang. Iya, yang siap untuk ekspansi ketiga, keempat, kelima sampai seterusnya. Itu target utamanya ya. Lalu gimana nih kalau misalnya ada orang, aku ini pengen punya bisnis, cuman nggak tahu nih aku mau ngapain, aku punya duit juga terbatas. Kira-kira boleh nggak sih orang tipe-tipe seperti ini untuk ikut gabung? Boleh. Belajar dulu di komunitas Star Franchise ini. Karena nanti kita akan diajari bagaimana cara membuat pitch deck. Pitch deck itu semacam proposal singkat untuk investor. Diajari bagaimana caranya pitching sama investor. Diajari bagaimana caranya menuntun standar operasi prosedur dalam bisnisnya agar bisa diduplikasi. Diajari juga bagaimana caranya menyusun KPI, Key Performance Indicator di bisnisnya itu. Sehingga ketika membuka waralaba ke tempat lain, kita ada tolak ukur untuk karyawannya, untuk calon investornya dan lain-lain. Jadi welcome juga ya buat orang-orang yang masih gelap nih, aku nggak tahu mau bisnis apa gitu, juga boleh ikut gabung. Betul. Tidak hanya itu, tapi juga kita belajar tentang legal atau di elemen hukum. Bisnis ini harus ngerti hukum. Kalau nggak ngerti hukum, yang terjadi kita jatuh lagi karena ketakutan, kan gitu ya. Ketika ada masalah, diancam, kita ketakutan. Kita ketakutan karena nggak ngerti hukum sebenarnya gitu. Makanya kita edukasi. Elemen di aspek hukum tentang legal CV, PT itu bagaimana sih? Terus perpajakan itu bagaimana sih? Terus misalkan akan ketemu win itu seperti apa sih? Terus klausul-klausul yang ditetapkan di dalam agreement itu seperti apa sih? Jadi itu juga semua di-sharing dalam komunitas itu ya? Betul. Oke, berarti di komunitas ini kita juga mungkin boleh dikoreksi ya kalau misalnya saya salah ya. Sepahaman saya kalau misalnya kita ngomong bisnis itu kan banyak banget elemennya ya. Mulai dari branding, mulai dari apa itu berarti juga dikupas semua di situ. Dikupas. Makanya termasuk kita membangun segmen target market itu kita arahkan. Kalau nggak seperti itu akan nggak ketemu DNA bisnisnya. Siap. Kan seperti itu. DNA-nya nggak dapet. Iya. Segmen marketnya nggak dapet, semua dijual aja kayak gitu. Nah, andil-andil kalau orang pada umumnya mengatakan ini kan semua dijual yang penting laku, bukan itunya. Kalau ngomong bisnis itu lebih ke target marketnya siapa. Contohnya gini, kalau ngomong Lamborghini, kita nggak mungkin loh menjual Lamborghini di pasar tradisional. Betul. Ya, kenapa? Karena kayaknya sulit sekali perusahaan Lamborghini itu menjual di pasar tradisional. Tidak masuk target marketnya. Demikian juga kita dibalik. Nggak mungkin loh kita jualan kerupuk keliling di perumahan Pondok Indah. Karena nggak masuk segmen marketnya. Nah, demikian juga di komunitas ini kita bantu untuk menvalidasi segmen marketnya, biar tahu target marketnya siapa, sehingga nanti ketika mau membuka franchise lebih banyak lagi, tidak kaku ketika ketemu investor. Berarti ini buat orang yang pengen nyebarin bisnisnya dalam bentuk franchise ya. Betul. Baik. Dan nggak hanya itu, kita ajari juga untuk menganalisa keuangan, membuat laba rugi, cash flow, neraca hingga laporan pajak itu kita ajari. Jadi complicated lah di sini. Berarti dari hulu ke hilir bisnis ini udah kasih semua ya. Karena bisnis itu bukan hanya jualan sebenarnya, lebih daripada itu. Soalnya kalau misalnya kita ngomong sebagai orang awam ya, apalagi nggak ngerti bisnis, artinya ya bisnis itu kita punya barang kita jual, nggak gitu aja ternyata ya. Iya, lebih daripada itu. Contohnya saya dulu. 10 tahun yang lalu, saya mendirikan bisnis waralaba, kita ekspansi banyak sekali cabang, growth-nya cepet nih, kalau dipandang dari perspektif marketing, berhasil. Keren itu. Tapi secara fundamental bisnis belum berhasil, kenapa? Ternyata rasio perusahaan masih kecil, di situ hutangnya terlalu besar, sehingga apa yang terjadi, operasional pun nggak ketutup, dan itu terus membesar. Kita di sisi lain, operasional perusahaan yang kala itu terus dikeluarkan setiap bulan, cost fix-nya itu kan terus tetap. Nah, jadi kayak bola salju yang gulung terus gitu. Gulung terus ini nggak ada ujungnya, tapi ujung-ujungnya dari situ kita tahu bahwa ini loh perlu yang namanya komunitas dan juga perlu yang namanya mentor. Nah, kenapa kok harus di franchise Star? Kok tidak ke yang lain dulu? Franchise Star khusus teman-teman yang ingin sekali memiliki bisnis untuk diwaralabakan. Kalau teman-teman mau bisnis properti ya nggak bisa. Kecuali mau diwaralabakan baru masuk di sini. Jadi memang niche marketnya itu udah jelas banget ya. Jelas, hanya untuk teman-teman yang ingin punya bisnis, yang punya banyak cabang dengan konsep bisnis waralaba atau franchise. Menarik. Mungkin yang perlu saya gali di sini,
apa sih untungnya kalau misalnya kita mengekspansi bisnis dengan sistem waralaba nih? Sedangkan kita kan tahu sendiri kalau waralaba berarti kepemilikannya bukan 100% di punya kita. Keuntungannya apa nih buat orang yang join di komunitas ini? Keuntungannya ya kita kan didampingi itu agar aman. Oke. Berarti ada mentor yang nemenin nantinya ya? Ada, bahkan kita nanti akan buatkan event-event pameran khusus bisnisnya teman-teman yang siap untuk growth, kemudian investor datang di situ tinggal milih bisnisnya. Wow, keren ya. Jadi gitu, tinggal pinter-pinter saja. Owner dari pemilik bisnis ini bagaimana cara meyakinkan investor itu saat pitching investasi itu. Keren banget ya. Bisa bayangin sini kalau misalnya join ke sana, dapat ilmunya lengkap, terus di mentoring juga. Iya. Soalnya kebanyakan kalau misalnya kita lihat, itu kan banyak juga komunitas-komunitas habis nyebur, bayar seminar, ditinggal. Ini kebalikan kan, memang goal kita adalah sebenarnya 1% pengusaha franchise di Indonesia. 1%? Kenapa? Di Indonesia itu banyak sekali UKM yang memiliki potensi itu, tapi nggak tahu jalannya, nggak tahu petanya. Contoh aja, kalau misalkan banyak UKM mungkin di sekitar kita tanya, mereknya sudah dipaten nggak sih? DHG nggak sih? Itu ya. Bahkan jangan-jangan belum, nggak ngerti lagi jangan-jangan, kan gitu. Jangan-jangan nggak tahu haki itu apa malah ya? Iya, jangan-jangan malah. Nah kan itu riskan. Padahal saya sering sekali mengamati di Indomaret, di Alfamart itu banyak gerai-gerai kecil. Di rombong itu tulisannya adalah info franchise. Ya. Info franchise hubungi ini. Jadi gitu, itu franchise atau business opportunity yang ditawarkan. Nah, itu kan harus jelas. Franchise itu jual sistem, beda. Jadi kalau kita kemitraan, itu ya sudah, you beli usahaku ya sudah, nanti kamu polaan di tempatku lah gitu. Udah selesai? Putus gitu. Nah, tapi kalau franchise itu jual sistem. Seperti halnya kayak franchise KFC gitu. Itu jual sistem. Selain mereknya, tapi di dalam merek itu ada sistemnya. Itu yang benernya bikin mahalnya itu. Iya, betul. Nah, di komunitas franchise star ini kita akan membuka wawasan lebih dalam tentang bagaimana caranya mendevelop sistem itu. Jadi gitu. Oke. Jadi simple itulah, kalau ada drivernya didampingi, tinggal you mau nggak, tinggal gitu saja. Yes. Jadi gitu saja. Mandet gitu ya? Iya, kalau misalkan franchise berbahaya bagi orang yang belum ngerti ilmunya, belum ngerti mentornya siapa, tapi cukup nyaman bagi yang ngerti ilmunya dan bagi yang punya mentor. Oke. Contohnya kayak tadi ya, kayak Nilam Sari. Nilam Sari growth pernah minus 14 miliar juga, tapi bertumbuh terus. Bahkan dari gerobak kecil yang modalnya 4 juta, sekarang lebih dari 1.400 di lebih dari 10 negara. Kok bisa? Buktinya bisa kok. Yes, menarik. Gerobak kecil. Kalau ngomong gerobak kecil, kayaknya UKM di Indonesia merajai. Betul. Tapi pertanyaannya, yang global brand cuma satu kayaknya tuh. Ya ini masih ya. Bapak Rafi kan gitu. Yes. Iya, harusnya bisa dong yang lain kan gitu. Berarti intinya dengan adanya komunitas ini mewadahi UMKM tersebut juga ya. Betul. Yang siap. Siap. Tapi kita nggak boleh memaksakan juga, tapi kami akan seleksi. Kenapa seperti itu? Tidak semua mindset bisa kita terima. Kalau misalkan mindsetnya belum bener nih, ya kita benerin dulu. Oke. Nah, kita edukasi dulu, kita training dulu sampai bener, baru kita dampingi. Tidak dipaksakan. Nanti kalau dipaksakan, kita sudah mentoring, ketemu beberapa investor misalkan gitu ya, dalam pameran. Jangan-jangan tidak bisa baca laporan keuangan. Nah, lucu ya. Lah kan lucu juga. Udah ditanya investor, mau presentasi nggak tahu ngomongnya gimana. Iya, ya? ketika ditanya itu break even point-nya berapa ya, berapa bulan ya nggak ngerti, itu return of investment-nya berapa persen nggak ngerti juga. Jangan-jangan nggak tahu istilah itu apa juga. Nah, itu juga makanya perlu namanya di training di sini. Padahal kalau kita lihat UMKM di Indonesia ini banyak dan kualitasnya bagus-bagus padahal ya. Sebenarnya jadi bagus-bagus semua. Cuman tidak teredukasi dengan baik. Kata kunci di situ ya. Contoh aja lah, lihatlah dari data di Kementerian dan Koperasi. Banyak nggak sih UMKM yang didampingi atau di mentoring atau di apa ya namanya ya, di training sama Kementerian UMKM dan Koperasi ini? Banyak sekali. Pertanyaannya, yang sudah global brand berapa unit? Kan gitu. Mungkin sebatas ekspor. Mungkin ada beberapa memang yang ekspor, tapi itu tidak mewakili dari gerakan pengusaha franchise ini. Berarti tidak satu visi ya kita ngomongnya ya. Iya. Ngomong-ngomong masalah visi nih, kalau bisa boleh disebutin
visi dari komunitas franchise Star ini sendiri apa sih? Menciptakan 1% pengusaha franchise di Indonesia. 1% pengusaha franchise iya. Itu banyak banget loh. Banyak banget. Harusnya bisa lah. Jangan sampai apa yang saya rasakan waktu 10 tahun yang lalu, jatuh, hutangnya malah numpuk, reputasi hancur. Dialami sama orang banyak. Iya, difitnah sini itu. Saya akui saya bodoh kala itu. Memang saya nggak melek finansial, nggak melek hukum, nggak melek manajemen, karena memang saya belum punya mentor kala itu. Makanya agar saya melihat banyak sekali yang mengeluhkan itu agar tidak terjadi lebih banyak lagi, maka ini sarananya cukup satu, yaitu membuat komunitas franchise Star ini yang kemudian nanti mentornya bukan saya, mentornya adalah teman-teman pengusaha yang sudah terbukti sukses, nanti kita undang. Oke, berarti sudah ada pakem-pakemnya ya, siapa aja yang bakal diundang? Iya, sudah ada. Menarik sekali sini. Oke, lalu misalnya nih ada orang, wah aku tertarik nih kayak ikut komunitas ini. Kira-kira apa aja sih yang perlu mereka siapin di awal nih? Yang pertama ya pastikan dulu teman-teman sudah siap untuk go franchise. Kemudian yang kedua, ikuti seminar kita terdekat. Jadi kami membuka seminar. Mungkin boleh diceritain juga, kira-kira ada seminar apa nih paling dekat nih? Terdekat ini selama 2 bulan ya, 2 bulan ke depan ini kita keliling kota. Jadi ada Surabaya, ada Jakarta, ada Bekasi, Tangerang, ada Medan, ada Makassar, dan ada kota-kota yang lain juga kita keliling untuk seminar menggelorakan gerakan dari komunitas franchise Star ini. Wah, keren ya. Iya. Mungkin berarti kan sudah disebut nih Lamsari foundernya Bapak Raffi itu juga bakal jadi pembicara juga pastinya ya. Bakal jadi mentor dan juga pembicara dalam seminar. Dan di situ beliau bakal bahas terkait rahasia 1 miliar dapetin. Iya, 1 miliar pertama dari bisnis franchise. 1 miliar pertama. Wah, menarik ini. Iya. Keren, 1 miliar pertama. Gak semua orang bayangin dapat 1 miliar aja. Gak semua orang bisa bayangin ya. Iya. Apalagi ini sudah dijanjiin dapat 1 miliar pertama dari bisnis franchise. Nah, itu yang menarik. Jadi kemasan bisnis itu berbeda. Kita melihat sudut pandang dari satu arah saja. Kalau bisnis berarti banyak arah ya. Yes. Kalau satu arah misalkan gini, kalau jualan bakso saja, ya sudah jualan di situ. Itu mindset jualan. Tapi kalau franchise itu kita jual satu franchise rombong saja, itu bisa sampai puluhan sampai ratusan juta. Contoh Bapak Raffi itu kalau boleh dicek di website. Itu satu rombong yang mungkin teman-teman tahu di depan Indomaret, itu investasinya kurang lebih sekitar 75 juta. 75 juta? Satu rombong kecil? Iya. Yang warnanya kuning-kuning itu di depan Indomaret. Nah, kenapa seperti itu? Karena sudah ada value-nya. Menciptakan value sudah ada, segmen marketnya sudah jelas, bisnisnya sudah ada. Dan ada support sistemnya juga. Iya, betul. Ya? Kalau misalkan banyak mengatakan seperti ini, itu kan sudah besar lah. Bapak Raffi kan dari satu outlet juga. Yang besar juga mulainya dari yang kecil. Dari yang kecil juga, dari modal yang 4 juta kala itu. Nah, justru yang di sini diajarin gimana cara besarin yang kecil-kecil ini. Betul. Bapak Raffi bersusah payah memperjuangkan bisnisnya, jatuh bangun sampai hutangnya miliaran, puluhan miliar. Biar itu tidak terjadi pada kita semua, alangkah baiknya ya kita masuk dong di komunitas franchise Star gitu. Yang mentorin aja langsung orangnya gitu langsung kan. Orangnya, sehingga kalau misalkan itu terjadi gitu ya, hal-hal yang sudah terjadi yang negatif itu, masa iya sih mentor berikan hal negatif lagi kan gitu, nggak mungkin kayaknya. Mau ngerugiin juga ngapain? Dia udah banyak juga kan? Iya, nggak mungkin juga. Jadi menarik sih. Mungkin boleh dijelasin nih buat teman-teman yang mungkin sudah tertarik nih. Aku pengen nih punya ikut komunitas franchise Star ini. Mungkin boleh dijelasin ke teman-teman sekalian, para budak rupiah yang lagi nonton ini, gimana sih caranya join? Ikut seminar terlebih dahulu. Nanti ketika tahu seminarnya, teman-teman akan tahu euforia di sana, tahu visi kita di sana, tahu beberapa materi yang kita ulas, terobosan-terobosan di sana, baru teman-teman boleh menentukan masuk jadi member komunitas franchise Star atau tidak. Berarti sudah ikut seminar pun tidak langsung diwajibkan join ya? Tidak, makanya kita ada filtering di situ sebenarnya. Hanya orang-orang beruntung aja yang bisa masuk. Manusia terpilih ya? Gitu. Boleh. Mungkin boleh di-spill nih, kalau nggak salah ada websitenya ya? Ada. Buat teman-teman bisa ngelihat kira-kira jadwal seminarnya kapan, bisa dilihat di mana nih? Di sekolahfranchise.com. Sekolahfranchise.com. Jadi di situ juga bakal dijelasin ya jadwalnya ada apa aja. Jadwalnya di mana saja. Materinya apa aja gitu ya. Iya. Wow,
asik ini, menarik. Makanya menarik yang tidak banyak orang ketahui adalah kita akan mengupas strategi bagaimana caranya kita menggunakan strategi marketing berkolaborasi dengan teman-teman media. Kolaborasi, ini keren. Iya. Kadang kita mikirnya bisnis tuh jalan sendiri, ini berkolaborasi sama teman-teman media. Kan keren tuh, wah diliput media. Yes. Jadi kita tahu benefitnya media apa, benefit pengusaha ini apa. Jadi gitu, itu ada strateginya, ada caranya. Wah, ini yang menarik ini kata media ini. Soalnya kalau misalnya saya lihat hampir sebagian besar pengusaha besar di Indonesia ini media. Backgroundnya di media. Iya. Kita ngomong stasiun TV pun dikuasai oleh media. Nah makanya ada strateginya. Apakah skala UKM itu bisa menggunakan strategi liputan media? Bisa sekali. Contohnya ini ya? Ya ini contohnya seperti ini. Siap. Disupport sama Jatim News. Oke, menarik sih. Jadi gitu, ada caranya, ada strateginya, dan ini tidak mungkin ada jumpai di perkuliahan, nggak ada. Iya. Tapi ini memang ilmu praktikal bisnis seperti ini. Kadang apa yang kita pelajari di bangku perkuliahan, di bangku sekolah itu nggak 100% kepake, bahkan banyak yang nggak diajarkan ya. Iya, bukan berarti kita nggak melarang orang kuliah, bukan ya? Tapi bukan. Jadi sebenarnya kuliah juga penting karena networknya juga kita perlukan, ilmu juga kita perlukan. Tapi memang ada beberapa ilmu untuk bisnis yang praktis itu tidak ada di bangku kuliah. Oke, ini menarik sekali sih. Jadi, wah ini berarti harus join nih teman-teman di komunitasnya. Soalnya ini kayaknya banyak banget materi-materi yang bakal disampaikan lebih lagi, lebih jelas, lebih kompleks di seminarnya nanti ya. Dan langsung sama mentornya Ibu Nilam Sari. Salah satu mentornya di sana. Wah ini saya nggak sabar sih kalau misalnya nanti mentor-mentor berikutnya ini siapa lagi nih? Pasti lebih wah lagi ya. Tentunya sudah banyak yang kenal. Tentunya juga valuasi perusahaan sudah puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Wow ini menarik. Bahkan ada yang IPO juga. Jadi kita datangkan orang-orang expert agar memberikan dedikasi itu betul gitu loh. Biar nggak setengah-setengah ya. Tidak salah jalur gitu loh. Iya. Kita salah mentor juga salah jalur bisa loh. Benar. Jadi gitu. Bahaya sih kalau misalnya kita ngomong ambil bisnis nggak ada mentor tuh udah bahaya. Betul. Salah mentor lebih bahaya lagi ya gitu. Makanya di era sekarang ini perlu diwaspadai, perlu dicek juga mentornya itu latar belakangnya seperti apa. Jangan sampai salah pilih ya. Jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih, waduh. Nggak tambah untung, tambah buntung. Buntung nanti bisa. Bener. Wah ini menarik sih. Mungkin daripada kita ngomongnya panjang lebar, biar teman-teman langsung aja tanya di websitenya tadi sudah bisa langsung diakses di sekolahfranchise.com. Itu nanti bisa teman-teman lihat kira-kira pematerinya siapa aja, jadwalnya kapan aja. Dan nanti bakal bisa kontak langsung dengan Master Sul sebagai inisiator juga di sana ya. Nanti ada adminnya yang menghandle itu. Siap. Nanti tanya-tanya langsung di adminnya akan dibalas cepat. Jadi 24 jam kita akan fast respon. Oke, berarti fasilitas lengkap juga di sana ya. Jadi nggak mungkin kayak beli kucing dalam karung. Ini ini komunitasnya udah benar-benar siap lah buat komunitas ini kita dirikan didedikasi untuk Anda semua yang ingin sekali bangkit dari keterpurukan melalui bisnis waralaba yang betul dan benar serta aman. Jadi gitu. Perlu digarisbawahi yang terakhir ya berarti. Iya, aman. Iya. Betul itu banyak, tapi yang aman ini ya susah. Bikin bisnis tuh gampang, cuman cari amannya juga susah. Oke, siap. Mungkin seginian aja. Terima kasih udah datang Master Sul di podcast Open BO kita. Jadi buat teman-teman sekalian stay tune terus di channel Jatim News dan di segmen Open BO kita bakal kupas tuntas terkait opportunity di luar sana yang mungkin teman-teman tunggu ke depannya. Saya Antonius Gunawan berdiri terlebih dahulu. Sampai jumpa di episode berikutnya.